Baik, sudah tampil Mas PowerPoint-nya? Sudah Pak, sudah. Oke. Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsi tarfata 'ain وأصلح لنا سؤولنا كلها لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ bika min ilmi la yanfa. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, kita bisa ruku dan sujud. Allah juga berikan kepada kita taufik, kemampuan untuk mau belajar yang mana. Kemampuan untuk belajar ini tuh salah satu hal yang mungkin terindah ya dalam kehidupan kita, karena memang salah satu ruh kehidupan itu adalah ilmu, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Nah, sekarang kita memadukan ya antara ilmu dunia ya untuk kita gimana caranya kita untuk mendevelop ya ilmu dunia kita sebagai pahala amal jariah, ya kita ngebantu orang-orang untuk mau umroh dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kita harus bersyukur karena rasa syukur ini merupakan salah satu resep untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ulama juga udah ngejelasin, ya mereka bilang bahwa kunci untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu kita harus bersyukur dulu. Allah udah ngasih kepada kita penglihatan, kalau udah ngasih kepada kita pendengaran, yang mana dua hal ini merupakan dua tools yang menjadi sarana untuk kita mendapatkan sebuah ilmu kayak gitu. Ya, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah agar Allah kasih kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga orang-orang yang berjuang buat istiqomah di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik teman-teman, tadi udah sedikit perkenalan ya sama uh, moderator ya, dan mungkin teman-teman juga di sini ada yang udah sedikit mengenal saya. Jadi alhamdulillah beberapa tahun ini ya ke belakang ini saya aktif menulis, diantaranya menulis buku, terus menulis konten yang dipercaya juga oleh beberapa brand untuk mempromosikan brand-brandnya. Nah, dengan segala kekurangan saya juga berusaha untuk membagikan ya sedikit ilmu yang saya miliki kepada teman-teman, yang mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari saat ini, yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita ya. Dan saya disclaimer terlebih dahulu ya kepada teman-teman, barangkali di sini ada yang berekspektasi bahwa kita akan membahas copywriting secara umum ya, tapi eh, sebenarnya sore hari ini kita khususkan ya teman-teman, yang kita bahas itu terkait dengan Wukala ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu Wukala, simpelnya tuh kalau bahasa sekarang affiliate-nya gitu ya, affiliate buat kita mempromosikan travel umroh. Nah, makanya nanti insya Allah beberapa slide ya, itu contoh-contohnya itu berkaitan dengan promosi travel umroh. Tapi insya Allah semoga contoh ini, konsepnya, fondasinya itu bisa juga dipraktikkan ya sama teman-teman ya, baik itu bisnis buku, bisnis produk lainnya, kesehatan dan sebagainya. Karena memang meskipun yang kita bahas secara detailnya atau contoh-contohnya itu berkaitan dengan Wukala travel umroh ya, tapi secara fondasinya
itu memang kita bahas fondasi dari segi marketingnya, gitu ya teman-teman. Oke, kita coba mulai dulu dari yang pertama, copywriting. Nah, kita kan sering dengar ya copywriting. Apa sih copywriting? Jadi copywriting itu writing nulis copy. Ya, copy itu iklan. Ya, jadi kita ditugaskan untuk menulis naskah iklan gitu. Nah, tapi perlu kita tahu ya teman-teman bahwa tugas kita nih sebagai copywriter ya, jadi copywriter itu orangnya, orang yang nulis iklannya. Ya, itu bertanggung jawab itu bukan hanya sekadar nulis ya. Walaupun ya tanggung jawab inti dari menulis itu sebagai apa seorang copywriter, tapi ya copywriter itu nggak cuma nulis aja, dia harus tahu minimal fondasi-fondasi tentang desain, tentang visual ya. Karena apalagi ya zaman sekarang itu ketika kita mempromosikan uh, beda kayak zaman dulu. Kalau dulu kan koran yang minim banget ya visualnya, gambar-gambarnya. Meskipun ada, tapi minim. Nggak kayak sekarang. Sekarang zamannya Instagram. Terus sekarang zamannya YouTube, TikTok. Terus landing page. Ya, landing page itu website. Ya, websitenya. Nah, itu ada aja visual-visualnya. Nah, oleh karena itu, selain teman-teman juga, ya ini untuk sedikit tambahan aja, selain kita mempelajari bagaimana cara menulis iklan, kita juga harus tahu minimal basic-basic desain. Supaya apa? Supaya mungkin nanti ketika teman-teman terjun ke dunia profesional copywriting, ya, itu ketika diskusi dengan tim lain, memahami ya visualnya akan dibagaimanakan, ya, terus misalnya fontnya apa dan sebagainya. Makanya tiap brand itu tuh mereka punya font khusus gitu, ya, punya ciri khas font khusus, punya warna khusus ya. Kayak Shopee misalnya oranye, terus Tokopedia misalnya hijau. Fontnya juga mereka konsisten. Nah, disitulah peran copywriting ya, peran seorang copywriter. Tapi kita nggak terlalu bahas ke sana. Cuman ini sebagai tambahan aja ya, supaya teman-teman memahami gitu sedikit dari tentang copywriter maupun copywriting gitu. Terus apa sih yang diharapin dari copywriting? Yang pertama tuh kita memperkenalkan brandnya ya tentu ya. Bagaimana mungkin orang-orang mau atau percaya gitu kepada sebuah brand kalau misalnya kita sendiri nggak pernah memperkenalkan apa value-nya ya, kita nggak tahu tujuan brand ini apa ya. Makanya disinilah tugasnya copywriting ya atau seorang copywriter, bagaimana membuat sebuah tulisan ya atau konten yang membuat audiensnya atau target audiensnya atau target pasarnya itu menjadi kenal ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu itu. Terus yang berikutnya kedua, memicu aksi atau emosi. Ya, di sini tuh emosi ini artinya ketika kita membuat sebuah konten tulisan, ya, kita kan sebagai copywriting tuh nggak cuman tentang jualan aja, tapi kita harus ada gitu di dalam konten kita tuh edukasi, yang edukasinya itu memang relevan atau relate dengan audiens atau target pasar kita. Ya, contohnya misalnya produk-produk tentang kesehatan. Ya, maka si pemilik brand itu nggak cuma sekadar promosi obat-obatannya atau apa, tapi mereka membuat konten edukasi, ya, edukasi baik secara pola hidupnya, terus misalnya olahraganya dan sebagainya. Lalu berikutnya mereka mungkin mengadakan beberapa training online atau mereka menawarkan produk suplemen dan sebagainya. Tapi awalnya mereka nggak ujuk-ujuk atau nggak tiba-tiba menawarkan produk. Ada prosesnya gitu. Ada proses memperkenalkan brandnya. Jadi ketika kita membuat sebuah konten, itu kita harus ngasih dulu benefit kepada orang lain. Kalau bahasa Kang Dewa tuh sharing-sharing terlebih dahulu, sharing-sharing kemudian. Kayak gitu. Jadi kita sharing terlebih dahulu, baru adanya selling ya. Karena kalau misalnya kita langsung jualan ya orang nggak tahu kompetensi brandnya bagaimana ya, terus misalnya terpercaya atau enggak ya. Tetapi ketika sebuah brand itu atau kita sebagai perorangan gitu menguasai dari apa yang akan kita tawarkan, itu mereka bakal percaya ya, kayak gitu. Oke. Terus yang berikutnya baru intinya tuh kita pengen ngebujuk ya audiens kita tuh buat bertindak. Bertindak ini nggak cuma beli ya, tapi bisa join, ya bisa daftar,
bisa beli juga kayak gitu. Ya, makanya ini disebut call to action, ya bahasa marketingnya tuh. Nah, cuman memang call to action ini nggak selalu tentang beli, karena memang proses marketing tuh panjang teman-teman, kayak gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini nih, eh, 5 hal ini basic banget tentang copywriting yang perlu kita tahu. Kalau dulu tuh terkenalnya AIDA, makanya ketika saya kuliah manajemen bisnis dulu itu masih AIDA. Nah, sekarang kan namanya ilmu dunia ya, teman-teman. Namanya ilmu dunia tuh pasti terus berkembang, beda sama ilmu agama. Kalau ilmu agama tuh dari dulu sampai sekarang itu itu aja gitu. Maksudnya itu aja tuh pakem, nggak pernah berubah ya. Saking sempurnanya ilmu Islam kayak gitu. Nah, beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia tuh semakin bertambahnya zaman, ya ada aja ilmu baru. Nah, dulu ketika saya kuliah tuh terkenalnya masih AIDA, jadi belum ada conviction. Nah, sekarang beberapa ahli yang menggunakan fondasi ini menambahkan conviction gitu. Ada juga konsep pas, cuman memang yang kita bahas pada sore hari ini yaitu terkait attention, interest, desire, conviction, sama action. Jadi attention tuh gimana caranya kita ngebuat perhatian ya, kalau misalnya dari tulisan berarti headline-nya. Ya, nanti insya Allah ada contoh-contohnya. Terus kalau misalnya dari visual ya videonya gitu. Ya, kadang juga ada mungkin teman-teman pernah lihat konten yang mungkin tidak ada tulisannya, tapi kita em, apa namanya nyaman, kita betah gitu nonton videonya. Karena apa? Yaitu dari visual. Jadi makanya si headline ini nggak cuman dari, atau si attention ini nggak cuman dari tulisan aja, tapi bisa juga dengan visual. Terus interest, minat. Nah, ini tuh gimana caranya kita harus kreatif nih, ngegali permasalahan yang ditargetkan ya kepada calon pembeli kita. Gimana caranya kita tuh bisa ngegali eh, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan calon pembeli gitu. Yang berikutnya desire, ya hasrat. Nah, ini ketika udah proses nyari perhatiannya, terus kita ngegali apa permasalahan mereka, berikutnya kita gimana caranya ngebangkitin kebutuhan mereka. Ya, mereka kan punya masalah. Akhirnya kalau namanya masalah ya berarti mereka butuh. Ya, contoh misalnya seseorang punya masalah apa? Masalah utang. Berarti mereka butuh apa? Butuh uang. Nah, itu dalam konsep keuangan ya. Tapi kalau dalam konsep produk ya sesuaikan dengan produknya gitu. Terus berikutnya conviction. Conviction ini keyakinan ya. Atau bahasa sekarang tuh social proof-nya. Ya, baik itu testimoni, data statistik dan sebagainya. Terus yang berikutnya action, tindakan membeli, bergabung dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas cuman lihat ini doang tanpa kita kasih contoh, teman-teman masih bingung ya. Makanya insya Allah beberapa menit ke depan kita bahas contoh-contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu attention. Attention itu perhatian. Nah, di sini ibaratkan ya teman-teman, attention itu sebuah lampu sorot. Gimana caranya sebuah tulisan kita ini tersorot oleh orang lain? Ya, anggap aja ini lampu sorotnya. Nah, si headline-nya itu tersorot gitu. Dia yang menjadi pusat perhatian. Ya, itulah attention. Namanya juga perhatian. Ya, makanya kalau misalnya kita lihat lampu sorot ya, atau di rumah-rumah atau di apartemen dan sebagainya, itu mengarahkan kemana? Ke material-material yang memang ingin disorotkan, baik itu figuranya, baik itu apalagi tanaman dan sebagainya, atau misalnya kalau pabrik-pabrik tuh eh, tulisannya, misal PT Samkon. Nah, itu kan suka ada lampu sorot ya. Nah, itu yang menyoroti gitu. Kayak anggapnya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa rumus headline ya yang bisa kita amati, terus kita pelajari dan improvisasi. Yang rumus pertama, adanya masalah dan pertanyaan yang memancing. Contoh, pernah nggak merasa sepi padahal lagi di keramaian? Nah, kayak gitu. Ya, ini kan ada masalah nih. Masalahnya ngerasa sepi. Ya, terus pertanyaan yang memancing. Lah, kok iya ya, saya kan merasa merasa sepi nih. Padahal lagi di keramaian. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu memancing. Kayak gitu. Terus yang berikutnya angka plus masalah atau solusi. Contoh, banyak orang nggak tahu 3 kesalahan dalam membeli travel umroh. Kayak gitu. Yang ketiga, klaim besar plus hasil konkret. Ya.
Contohnya, baru tahu ternyata ada travel umroh paket lengkap yang bersahabat di kantong pasangan muda. Akomodasinya nyaman, dekat Masjidil Haram. Nah gitu. Jadi klaim besar ini nggak berlebihan ya teman-teman. Tapi klaim besar ini memang eh, apa ya namanya membangkitkan hasrat ya, hasrat calon bayar kita, calon pembeli kita, ya, untuk mereka percaya ya bahwa ada loh produk yang seperti ini yang mereka nggak sangka kayak gitu, ya. Contohnya kayak gini, baru tahu ternyata ada travel umroh paket lengkap yang bersahabat di kantong pasangan muda. Nah, di sini contoh ya pasangan muda tuh karena memang setiap travel umroh tuh beda-beda target audiensnya. Saya juga pernah lihat beberapa travel umroh ya teman-teman yang memang marketingnya itu apa coba? Marketingnya tuh honeymoon sambil apa sambil umroh gitu. Maksudnya mereka tuh emang khusus pasangan muda gitu umrohnya tuh. Ya, kayak gitu. Akomodasinya nyaman dekat Masjidil Haram. Oke, lanjut. Oke, personal plus validasi. Contohnya, kamu ragu umroh tahun ini karena lagi nabung buat mobil, sorry. Kamu ragu umroh tahun ini karena lagi nabung buat beli mobil ya. Nah, di sini personal banget kan. Personal itu artinya kita nembak seseorang, kamu, ya. Terus, siapa lagi yang kita tembak? Nah, ini. Seseorang yang dia sebenarnya punya uang, dia punya duit, dia banyak duitnya. Tapi memilih untuk menunda nabung karena beli mobil. Nah, makanya eh, kita nggak cuman bikin headline aja ya, teman-teman. Setelah headline ya terus kita harus bisa bikin kontennya. Gimana caranya kita bikin edukasi ya bahwa memang umroh ini lebih utama daripada beli mobil dulu kayak gitu. Nah, cuman di sini ketika kita bikin headline itu poin yang perlu kita tahu, kita harus menembak siapa kayak gitu. Nembak siapa? Ya, kalau misalnya saya bikin konten dulu, saya suka nembaknya introvert, misalnya orang-orang introvert. Terus yang saya tembak misalnya perempuan. Ya, maksudnya tembak bukan mengungkapkan perasaan. Maksudnya nembak tuh artinya targetkan konten saya itu misalnya ke perempuan. Terus targetnya ke anak muda misalnya, kayak gitu. Nah, di sini kita harus harus ngerti, harus tahu. Ya, semakin spesifik konten kita, itu justru semakin relate. Nah, hal yang sering kita atau kesalahan kita, kita tuh sering kali ketika ingin membuat sebuah iklan, yang kita tembak itu semua orang. Padahal nggak gitu, teman-teman. Setiap produk itu punya target marketnya tersendiri, ya. Setiap produk punya target marketnya tersendiri. Orang-orang ini timnya Apple itu punya target marketnya nggak semua orang Indonesia enggak. Mereka misalnya target marketnya anak muda yang tinggal di kota yang pendapatannya tuh di atas 10 juta misalnya kayak gitu. Nah, terus misalnya Samsung beda lagi. Nah, di sini juga kita sebagai copywriter atau kita sebagai content writer, kita harus tahu siapa yang akan kita targetkan. Ya, sebelum itu tentu kita harus tahu dulu produk kita nih. Travel umroh kita ini memang menargetkan siapa gitu. Karena kan kita sebagai wakala ya, bukan sebagai ownernya gitu. Nah, kita harus tahu ya travel umroh yang mau kita eh, apa yang kita promosikan ini cocok nggak dengan copywriting kita. Ya, jangan sampai kita membuat copywriting itu sesuai dengan keinginan kita. No, bukan kayak gitu. Ya, kita sebagai copywriting itu harus menyesuaikan dengan audiensnya, kayak gitu. Baik itu dari bahasanya, ya, terus cara kita mengangkat permasalahan mereka dan sebagainya. Ya, orang-orang anak muda ya yang kita angkat permasalahan dari umroh misal apa tentang apa? Tentang biayanya atau mikirin antara umroh dulu atau nikah dulu. Itu kan permasalahan anak muda. Terus apa dulu? Apalagi? Ya, intinya gitu. Beda sama yang kita targetkan itu jemaah yang memang sudah usianya 40 tahun ke atas. Kayak gitu. Itu kan yang kita angkat kontennya bukan tentang kebimbangan antara umroh dulu atau nikah dulu. Itu beda lagi. Gitu. Ya. Jadi harus tahu. Oke? Yang kita targetkan itu seperti apa. Berikutnya, yang kelima, pengalaman personal plus solusi pelajaran. Awalnya takut dan khawatir berangkat umroh sendiri, tapi ternyata pembantu kami selalu siaga menemani. Terus yang keenam, ya, sisi gelap travel umroh. Risiko finansial yang mengintai kalau tidak teliti memilih travel. Nah, ini masalah yang jarang dibahas, terus efek negatifnya. Nah, biasanya hal yang kayak gini bisa kita terapkan juga, ya.
Berikutnya, solusi plus mimpi. Ternyata nabung 1 tahun doang cukup buat berangkat umroh, insya Allah. Yang kedelapan, fakta atau data mengejutkan plus efek ke audiensnya. Contoh, 50% travel umroh di Indonesia masih belum tersertifikasi dan tidak memandu ibadah yang sesuai sunnah. Kayak gitu. Nah, ini kan kita tahu ya, ada sebagian oknum travel umroh yang memang eh, kurang bertanggung jawab dalam membina jemaahnya. Nah, ini tapi ingat ya teman-teman, ketika kita mencantumkan data, persentase, dan sebagainya, itu harus memang ada beritanya, ya, valid. Nah, karena saya mah ini cuma mencontohkan aja, jadi ya nanti sesuaikan dengan berita yang memang ada. Dan satu hal yang penting perlu saya sampaikan juga teman-teman, ya jangan sampai kita ngeklaim produk kita ya sebagai nomor satu kalau memang nggak ada buktinya. Sekarang saya lihat beberapa brand ya mungkin baru berawal yang mudah mengklaim brand mereka itu nomor satu di Indonesia dan sebagainya. Padahal itu perlu data, perlu penelitian dan sebagainya. Nah ini teman-teman juga ketika ya menjual produk ya khususnya umroh ya nggak usah menggunakan nomor satu, nggak usah. Ya sesuaikan aja gitu. Kita angkat yang sesuai dengan kondisi travel umroh kita gitu. Oke? Okay? Nah, berikutnya interest atau hasrat. Nah, semoga teman-teman sabar ya. Karena memang pada pertemuan hari ini yang saya coba kasih tuh contoh-contohnya ya teman-teman. Karena kalau misalnya eh, secara konsep itu intinya seperti ini, ya Aica tadi. Cuman untuk contoh kayaknya memang penting supaya teman-teman bisa praktek ya. Makanya kenapa saya di sini pada pertemuan ini yang diangkat itu contoh-contoh tulisannya ya. Dan ini juga pesan penting kepada teman-teman semua. Ketika kita ingin menulis iklan yang bagus, kita juga harus mau baca iklan orang. Kayak gitu. Ketika kita pengen nulis buku yang bagus, kita juga harus mau baca buku orang. Ya. Karena apa? Karena itu menjadi referensi kita. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa membuat iklan yang bagus kalau kita juga nggak pernah lihat iklan orang gitu. Maka lihat ya iklan-iklan seperti apa tuh yang bikin kita tuh pengen beli, yang mempengaruhi psikologi kita. Nah, itu kuncinya. Oke. Okay? Nah, interest, hasrat. Itu biaranya sebagai papan petunjuk. Tadi kan udah headline sebagai lampu sorot. Nah, si interest ini, hasrat itu, bagaimana kita mengajak orang lain untuk mau membaca lebih dalam iklan kita. Ya, makanya sebagai papan penunjuk gitu. Dia diibaratkan seperti papan penunjuk. Misalnya ada museum ya, dia eh, papan penunjuk ini mengarahkan ke sana gitu. Nah, copywriting umumnya ini di sini ada saya skip dulu aja ya tentang kelas news online-nya. Nah, di sini contohnya ya copywriting umumnya nih terkait interest ya. Contohnya gini, ingin melaksanakan umroh tanpa repot, bersama kami perjalanan ibadahmu akan terasa lebih mudah dan nyaman. Mulai dari pengurusan visa, akomodasi, hingga transportasi dan seterusnya. Nah, teman-teman, hal yang seperti ini sebenarnya bisa aja kita pakai. Cuman belum ada pembeda ya. Di sini nggak ada cerita atau keunggulan dari travel umroh kita. Ya, maka ini bisa aja kita pakai, tapi jangan keseringan. Ya, jangan keseringan. Karena zaman sekarang tuh orang-orang lebih senang dengan hal-hal yang memang emosional, terus tentang cerita dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan tulisan-tulisan seperti ini. Contohnya, pernahkah Anda merasa bahwa perjalanan umroh bisa jadi momen transformasi jiwa yang lebih dalam daripada sekadar beribadah? Kami memahami bahwa setiap orang punya cara berbeda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya kami merancang perjalanan umroh yang tidak sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati yang akan memberi dampak nyata bagi hidup Anda. Tak hanya logistik yang kami perhatikan, kami menuntun para jemaah untuk beribadah sesuai sunnah, mengkaji sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustadz kami lulusan Universitas Islam Madinah. Nah, kalau misalnya kita apa membuat sebuah tulisan yang memang di sini kayak ada cerita, ada sisi emosionalnya, ya itu mereka tersentuh karena nggak semua orang tuh ketika beribadah umroh
bukan cuman karena lihat fasilitasnya, tapi melihat dari apa ya, sisi sisi kerinduannya, ya, terus sisi dia ingin mendekatkan kepada Allah dan sebagainya, ya, apalagi ini kan berkaitan dengan ibadah gitu teman-teman. Oke. Nah, ketika eh, seorang apa calon bayar kita udah tersentuh emosinya, ya, oleh tulisan kita, mereka suka ke kitanya gitu ya. Bahkan ada seorang marketer tuh bilang bahwa 80% terjadinya penjualan itu karena si pembelinya tuh suka sama penjualnya gitu. Oke. Nah, makanya itu gimana caranya kita tuh memang dapat dipercaya. Jadi ketika kita bikin tulisan-tulisan tuh nggak cuma jualan-jualan aja, tapi di sini ada sisi edukasinya, ya, ada sisi emosionalnya, ajakannya gitu, dakwahnya dan sebagainya. Berikutnya desire, ya, gimana? Nah, di sini teman-teman ibaratkan kayak berkunjung ke kedai kopi atau kafe-kafe gitu ya, teman-teman. Ke kafe-kafe. Nah, itu kan kecium aroma kopinya, terus apalagi di tata letak atau layout si kafenya tuh instagramable banget atau bagus, ya, tertata dengan baik dan sebagainya. Nah, inilah gimana caranya kita membangun keinginan seperti itu. Contohnya gini, kalau umumnya kan gini nih, kami menyediakan perjalanan umroh dengan paket yang mencakup penginapan yang nyaman dan pendamping ibadah yang berpengalaman. Sekali lagi, ini nggak salah, bisa dipakai. Tapi jangan sampai keseringan, ya. Karena di sini nggak ada pembeda gitu dengan travel yang lain. Nah, kita coba menggunakan kopi seperti ini. Apa yang Anda cari di Tanah Suci? Bukankah setiap langkah di sana adalah kesempatan untuk menyembuhkan hati yang lelah? Bayangkan Anda berjalan menuju Ka'bah dengan setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada kedamaian yang sudah lama Anda dambakan. Kebayang nggak sih teman-teman perbedaannya antara ini? Ya, ya, dia masih ngangkat tentang paket-paketnya. Sedangkan di sini copywriting yang level up itu dia nyentuh hatinya, nyentuh psikologinya, nyentuh kerinduannya. Ya, sekali lagi ingat travel umroh ini tentang ibadah, teman-teman. Ya, kita sentuh edukasi di sana. Ya, mereka yang umroh tuh karena keimanan ya, umumnya kayak gitu, tentang kerinduan, tentang eh, inginnya mereka diampuni dosa-dosanya, inginnya mereka dijabah doa-doanya, kayak gitu, teman-teman. Ini yang sering terlupakan gitu. Berikutnya conviction, keyakinan. Di sini ibaratkan sebagai jembatan, ya, jembatan yang kokoh, ya, menentukan apakah dia mau melewati jembatan ini atau enggak, ya, kayak gitu. Kalau misalnya jembatannya kokoh, ya mereka mau, mereka yakin dengan kita. Nah, bagaimana tulisan yang meyakinkan? Pada umumnya gini, contoh, kami telah beroperasi selama 10 tahun dan memiliki sertifikasi dari lembaga resmi. Setiap tahun kami memberangkat ribuan jemaah untuk menunaikan ibadah umroh dengan fasilitas yang terbaik. Pilih kami karena kami sudah teruji dan terpercaya. Nah, di sini apa namanya? Yang diangkat apa? Cuma tentang mereka doang, tentang travel umrohnya, ya. Kami sudah teruji, kami sudah terpercaya dan sebagainya. Semua travel bisa mengklaim kayak gini, teruji, terpercaya. Semua travel bisa, bisa, ya enggak. Tapi kan eh apa namanya? Kita harus punya pembeda value yang beda. Contoh, copywriting yang level up. Lebih dari 10 tahun kami mengabdi. Namun yang paling berharga bagi kami adalah setiap cerita pribadi yang kami dengar dari jemaah setelah perjalanan umroh mereka. Lihat, ini ngelibatin apa? Ngelibatin pihak lain, ngelibatin orang yang pernah apa namanya, umroh dengan kita. Ya, beda dengan tadi, cuman yang klaim dirinya aja, ngeklaim si travelnya aja. Sedangkan ini melibatkan orang lain gitu. Bukan hanya kepuasan yang didapat, tapi transformasi hidup yang mereka alami. Kami berusaha untuk tak hanya mengantar Anda ke Tanah Suci, tapi juga mendampingi perjalanan takwa dan iman yang mengubah hidup Anda, insya Allah. Gitu. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, kita ke action, tindakan. Oke, nah, action ini ibaratkan gerbang. Ya, makanya kalau misalnya kita dari headline, terus dari ke interest, terus ke desire, ya, terus tadi sebelumnya apa? Conviction. Tapi kalau misalnya nggak ada
tindakannya, nanti orang mau kemana gitu. Ini juga yang paling penting ya. Percuma kita udah bikin konten, edukasi dan sebagainya, tapi nggak ada ajakan. Lah orang nanti mau beli kemana? Nggak ada nomor HP yang tercantum, nggak ada nggak ada websitenya yang bisa diklik dan sebagainya. Maka di sini perlu ya adanya tindakan. Kita mau ngarah kemana? Ya, contoh umumnya gini. Siap berangkat umroh, segera daftar di website kami untuk mendapatkan paket spesial. Cukup klik link ada di bio atau DM kami untuk info lebih lanjut. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini boleh pakai, ya, tapi ini biasa. Coba kita yang lebih berbedanya. Semoga umroh tak lagi sekadar mimpi. Klik link di bio untuk memulai perjalanan iman dan takwa Anda. Daftar sekarang dan dapatkan diskon 10% untuk pendaftaran umroh bulan ini. Hubungi kami di nomor tersebut atau kunjungi website kami di www apa untuk mendaftar. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini dasarnya ya. Jadi ada attention, ada interest, ada desire, ada conviction dan juga action. Nah, 5 pondasi ini eh, harus ada ya, tapi nggak wajib sebenarnya karena memang setiap konsep iklan kita beda-beda ya. Cuman yang memang lebih lengkap itu seperti ini ya, ada convictionnya ya, conviction ini keyakinannya, terus gimana cara kita ngebangkitin permasalahan mereka, gimana cara kita nyentuh emosional mereka dan sebagainya. Lagi-lagi teman-teman harus ingat kata kata ahli marketing bahwa 80% apa penjualan itu terjadi karena si pembeli itu suka sama ininya, sama apa? Sama penjualnya. Nah, sekarang juga lagi rame ya teman-teman. Saya lihat Le Mineral, ya brand Le Mineral, yaitu mereka bikin iklan-iklan tentang apa? Tentang timnas. Karena tim nasional Indonesia ya sepak bola sekarang lagi rame-ramenya. Nah, mereka tuh ngajak kolaborasi sama pemain-pemainnya, ya pemain-pemain tersebut. Makanya terus mereka juga eh, apa bikin iklan-iklan yang lucu tentang sepak bola ya, tentang kehidupan atau karakter si pemainnya dan sebagainya. Dan saya juga baca komen-komennya ya, si penjualnya tuh banyak, sorry bukan penjual, si netizennya ya dalam tanda kutip itu banyak. Oke lah, mulai saat ini saya mau beli apa mau beli le mineral ya. Nah, di sini ada pelajaran. Mereka membeli le mineral apakah karena rasanya, apakah karena produknya? Bukan, tapi karena apa? Karena ada karakter ya, ada karakter di situ. Ada yang main, bukan cuma dari produknya. Makanya ketika kita membuat sebuah tulisan copywriting itu bukan cuman nonjolin nonjolin produk kita aja ya, tapi sisi lain ya. Contoh, Aqua sama Le Mineral rasanya sama nggak? Ya kurang lebih sama lah ya teman-teman. Kurang lebih sama. Sama brand lain, misalnya Fit, terus apalagi tuh brand-brand air mineral. Rasanya sama, kemasannya juga nggak terlalu beda gitu-gitu aja. Tapi kenapa ada yang menonjol di antara mereka? Yaitu dari marketingnya. Ya, di antara salah satu contoh yang sekarang lagi hype apa? Si itu, Le Mineral tadi. Ya, sekarang Indonesia tuh lagi rame ya tentang tim nasional Indonesia. Mereka bikin iklan-iklan yang memang melibatkan mereka. Kayak gitu. Ya, sehingga tersentuh emosionalnya. Mereka kan fansnya timnas nih. Gitu. Terus si Le Mineral apa? Dia bikin iklan yang kolaborasi dengan timnasnya. Ya, itu kena emosionalnya, kena psikologinya. Ya, akhirnya mereka suka dengan Le Mineral gitu. Terus ada sudut pandang lagi dari marketing, contoh Aqua ya. Nah, Aqua tuh kan dulu pernah iklan tentang air dari pegunungan yang murni. Nah, tapi belakangan ini itu dia ngubah ngubah apa? Ngubah iklannya, nggak lagi mengunggulkan produknya air pegunungan kayak atau air sungai kayak atau air sumur kayak, enggak. Mereka nggak ngangkat iklan seperti itu. Tapi ngangkatnya apa? Ngangkatnya orang yang nggak fokus. Terus ada Aqua. Nah, ini lihat, dia ngomongin produk nggak? Enggak. Yang diomongin apa? Si Nomornya ini saya tadi apa kalau yang diskon diomongin saya. perilakunya gitu. Terus sampo pentin Ya, saya ya, lupa ya ya. apakah itu pentin atau sunsilk, saya lupa. Yang diangkat apa coba? Pakai baju hitam siapa takut, itu kan tentang ketombe ya, tentang ketombe. Nah itu yang dibangun teman-teman, jadi bukan
produknya doang yang kita angkat gitu ya. Nah, di sini ada 3 tips Oke, sederhana dari copywriting. makasih ya, Bu. Yang pertama, tonjolkan benefit bukan fitur. Ya, tadi kita udah bahas ya. Jadi Berikutnya, yang kita tonjolkan itu benefitnya. ya, Jadi orang-orang tuh nggak rame ya, peduli produk kita tuh apa. rame. Mereka lebih peduli Ikut apa yang akan terjadi setelah dia mengkonsumsi itu, produknya. ikut Zoom meeting, apa namanya? Oke. eh, Nah, yang kita tonjolkan benefit, bukan fitur. Jadi orang-orang tuh nggak peduli produk kita apa. Mereka lebih peduli apa yang terjadi setelah dia mengkonsumsi produk kita. Jadi mengkonsumsi ini bukan cuma makan ya. Kalau bahasa marketing yang mereka tahu tuh konsumsi itu bukan makan. Konsumsi itu bisa makan, bisa pakai. Ya intinya mereka merasakan produknya. Dan produk ini bukan cuma barang ya. Bisa itu jasa seperti ini nih. Travel umroh itu kan jasa. Bisa juga bentuknya barang. Barang itu bisa baju, ya makanan dan sebagainya gitu. Jadi mereka nggak peduli sama produk kita. Mereka lebih peduli apa yang terjadi setelah dia mengkonsumsi produknya gitu. Ya, hal yang kebanyakan travel ditonjolkan. Contohnya harga murah, overclaim misalnya paling amanah, paling bagus, paling murah tanpa masalah. Terus cuma menekankan materialistis. Jadi tadi tuh, jadi cuma nonjolin fitur doang. Terus promosi tanpa menyebutkan aspeknya, ya keberlanjutannya gimana. Yang sering dilupakan apa? Pengalaman ibadah yang tertata dengan baik, pengawasan dan kenyamanan ibadah, waktunya yang nggak terburu-buru ya. Kadang ada beberapa sebagian travel umroh yang saya lihat di Instagram ya, eh, menurut berita ada atau banyak mungkin ya, yang mereka ya terburu-buru gitu. Kajian tematik misalnya, ini kan value tambahan, layanan yang membuat jemaah merasa diperhatikan dan sebagainya, gitu ya teman-teman. Dan saya sedikit cerita ya. Eh, Nenek saya udah umroh 2 kali. Nenek saya ya, bukan saya. Nenek saya udah umroh 2 kali. Nah, umroh yang pertama ya, yang awal-awal tuh harganya tuh lebih mahal, sekitar 30-an atau berapa lah, 30 juta. Dan umroh yang terakhirnya itu harganya lebih murah, 25 jutaan dan sebagainya. Tapi nenek saya cerita ke saya, beliau tuh justru lebih puas apa ya, ngerasa mending bayar lebih mahal tapi value-nya itu dapat ya kayak pendampingannya, makanannya, ya terus tempat di hotelnya dan sebagainya. Itu nenek saya yang bilang loh, ini nenek saya bukan anak muda ya, itu nenek saya yang ngerasain gitu, yang nyeritain. Nah makanya teman-teman, gak selalu harga murah itu diminati kayak gitu, gak selalu harga murah itu diminati ya, karena eh, kita punya target pasar yang berbeda gitu ya. Terus ketika kita tahu ada perangnya harga, ya perang harga dalam tanda kutip, yang perlu kita lakukan itu bukan kita nurunin harga, tapi gimana caranya kita nambah value kita. Harga oke tetap kita atau mungkin bisa dinaikkan, tapi tambah value-nya gitu. Jadi bukan hanya perjalanan aja, misalnya pendampingan gitu, full pendampingan. Terus misalnya ketika belanja nggak terburu-buru. Kadang kan ada yang jemaah yang pengen belanja gitu nggak terburu-buru. Terus misalnya ibadahnya khusyuk, terus misalnya eh, ustadznya yang terpercaya dan sebagainya gitu ya. Maka di sini perlu kita ketahui, ini juga berlaku dengan produk-produk lainnya. Terus yang berikutnya, gambaran transformasi. Alasan seseorang membeli produk itu transformasi, perubahan ya. Apa yang dia rasakan setelah menggunakan jasa tersebut atau setelah mengkonsumsi produk tersebut ya. Misal teman-teman, jadi mereka ya atau kita nih, teman-teman di sini ada perempuan ya, bahkan mungkin laki-laki juga pakai skincare. Kita beli skincare itu, beli skincare-nya bukan sih sebenarnya ya. Kita beli skincare bukan? Bukan. Yang kita beli itu bukan skincare-nya. Yang kita beli itu setelah kita pakai skincare itu, kita misalnya kelihatan lebih glowing, itu kan ada perhatian dari pasangan kita. Ya, kulit kita lebih terawat dan sebagainya. Jadi yang kita beli apa? Bukan skincare-nya, tapi kasih sayang dari pihak kedua, ketiga mungkin ya, pihak ketiganya, dari pasangan kita, terus dari anak-anak kita ngerasa nyaman gitu. Kalau misalnya orang tuanya sehat dan sebagainya. Terus orang-orang ketika beli Lamborghini gitu ya, yang mereka beli apakah Lamborghini-nya? Oh, bukan.
Yang mereka beli apa? Gengsinya gitu. Mereka beli Lamborghini bukan karena mobilnya doang, bukan karena fiturnya, tapi karena apa? Karena gengsinya. Ya, terkesan oh dia keren dan sebagainya gitu. Oke? Terus misalnya eh, kita beli perabotan, ya perabotan tapi yang estetik gitu ya, yang bagus, yang indah. Yang kita beli kan sebenarnya bukan perabotannya, tapi tampilannya. Bahkan ketika kita beli beli perintilan, ya perintilan itu kayak hiasan-hiasan dalam rumah, ya yang kita pajang misalnya di atas kabinet, ya atau di atas storage, ya intinya yang menghias rumah kita. Yang sebenarnya yang kita beli itu bukan barangnya, bukan hiasannya, tapi yang kita beli itu keindahannya, estetikanya. Terus, ketika kita berkunjung ke kafe, ya, nah, saya pengen tanya juga ini, teman-teman kalau misalnya ke kafe beli kopi, ya, beli kopinya, itu sering dibawa ke rumah nggak? Saya pengen tanya deh, coba deh, teman-teman yang lagi nyimak, ketika ke kafe, ya, itu beli kopi, sering dibawa ke rumah nggak kopinya? Kalau Enggak besi di tempat. Enggak ya? Enggak kan? Nggak Iya, beli ke rumah ya. Kenapa? enggak. Karena kita bukan cuma beli kopi ya, tapi kita beli tempatnya. Terus kita misalnya teman-teman yang kerja kerja online gitu, bisa dibuat enak ya kerjanya, suasananya, ya foto-fotonya dan sebagainya. Itu teman-teman. Jadi dalam marketing, dalam penjualan itu nggak cuma berbicara produk gitu. Yang perlu kita tahu tuh gitu. Ya makanya jarang banget kita ke kafe sengaja gitu kita beli kopi terus kita bang bungkus gitu. Jarang. Kita minum di kafe tersebut karena pengen nikmatin suasananya, vibes-nya gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang umroh ya. Umroh tuh tentang kerinduan, teman-teman. Tentang keajaiban setelah beribadah di sananya. Ya, mereka tuh itu. Ya, kita, ya bukan cuma mereka kita. Kita tuh ketika pengen umroh tuh bukan cuma travelnya begini dan begitu. Tapi kita punya kerinduan di sana. Kita pengen doa-doa kita diijabah. Tentang kedekatan dengan Allah. Tentang air mata. Ya, tentang kenangan kita seumur hidup kita. Tentang kehidupan yang baru setelah umroh dan sebagainya. Itu yang perlu kita angkat. Ya, begitu dengan produk yang lainnya. Nah, berikutnya storytelling ya. Temukan hal menarik dari produk kita dan sampaikan pada audiens melalui cerita. Nah, lihat contoh di sini. Promosi tanpa storytelling itu gitu. Ikuti paket perjalanan umroh kami di 2024 dan nikmati kenyamanan perjalanan dengan akomodasi bintang 5. Kami menyediakan tiket pesawat langsung ke Jeddah, transportasi nyaman dengan bus VIP, dan penginapan di hotel dekat Masjidil Haram. Semua untuk kenyamanan Anda dalam menjalankan ibadah. Harga terjangkau hanya 20 juta rupiah per orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sekali lagi ini nggak salah, tapi bisa dipakai. Bisa dipakai. Ini bisa dipakai. Cuman jangan keseringan kayak gini. Ya, jangan keseringan kayak gini. Orang-orang lebih suka cerita. Ya, kita lebih suka ditawarin kayak gini atau lebih suka ngedenger cerita. Ya, coba tanyakan kepada diri kita. Makanya ketika kita jualan, ketika kita eh, jadi copywriter, kita harus bawa sisi manusiawi kita. Ya, kita yang suka dengar cerita, kita yang suka apa terhanyut, kita yang suka bercanda. Nah, itu tuh dalam konten-konten kita misalnya ada sisi candaannya, sisi harunya, sisi bahagianya gitu. Nah, contohnya promosi yang menggunakan storytelling kayak gini. Saya tak pernah membayangkan betapa besar perubahan yang saya rasakan. Jadi ini ceritanya eh, cerita dari jemaah yang pernah ngerasain travel kita ya. Saya tak pernah membayangkan betapa besar perubahan yang akan saya rasakan setelah menjejakkan kaki di tanah suci. Dari pertama kali melangkah keluar dari pesawat, saya sudah merasa disambut dengan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Perjalanan umroh bersama travel bla 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 bukan hanya soal fasilitas mewah. Nah, jadi bukan hanya soal fasilitas mewah. Jadi dia tuh kayak nyeritain bahwa ini mewah, tapi bukan hanya mewah doang, ada value lain gitu. Atau akomodasi bintang 5 gitu. Ini tentang bagaimana setiap langkah saya membawa saya lebih dekat kepada Allah. Di Masjidil Haram, saya merasa setiap doa lebih hidup. Setiap ziarah, setiap tawaf, dan setiap sujud terasa penuh makna. Saya juga tidak perlu khawatir soal penginapan atau transportasi. Bayangin, secara nggak langsung lagi ngomongin travelnya nih, ya. Karena semua sudah diatur dengan sangat baik, ya. Kan, tapi nggak secara langsung bilang gitu. Ini soft selling namanya.
Jadi saya bisa fokus sepenuhnya pada ibadah tanpa distraksi. Ini lebih dari ini lebih dari sekadar perjalanan. Ini adalah kenangan indah yang mengubah cara saya melihat hidup. Perjalanan ini memberi saya waktu untuk introspeksi, ya. Bayangin, perjalanan ini memberi saya waktu. Artinya si travelnya ini nggak buru-buru gitu. Untuk introspeksi dan merasakan betapa pentingnya memperbaiki diri. Sekembali dari umroh, hati saya merasa lebih tenang gitu. Pikiran saya lebih jernih dan saya terpenting saya pulang dengan niat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Umroh bersama travel bla 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 adalah keputusan yang terbaik yang pernah saya buat. Semoga Anda juga akan merasakan hal yang sama. Bayangin teman-teman, ini kita tanpa apa ya, secara nggak langsung kita nyebutin fitur-fiturnya, kelebihan-kelebihannya, tapi nggak ngerasa dijualin gitu. Mereka kayak ngedenger cerita aja gitu. Yang akhirnya tergugah lah ke travel ini yang kita promosikan. Oke, masih ada waktu ya, sampai jam 5 ya, Mas. Ini ada sedikit lagi sih, contoh-contoh WhatsApp, WhatsApp dan Betul, Pak, Instagram. jam 5. Sampai pukul 5 ya. Betul. Oke, insya Allah kita lanjutin ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba bedah ya WhatsApp dan Instagram. Nah, kita harus tahu WhatsApp dan Instagram Story tipenya tuh kayak gimana. Jadi, memang kita harus perlu mainin visual ya, yang mewakili audiens. Misalnya suasana ibadahnya, wajah tersenyum jemaah, jemaah lagi berdoa dan sebagainya. Terus hook ya, hooknya misalnya kita pakai pakai apa? Pakai audio. Pernahkah Anda mendengar azan ini? Terus kita bangun urgensi tanpa terkesan maksa, misalnya hanya untuk 5 pendaftar pertama, 48 jam, atau bisa juga 48 jam lagi promo umroh plus Turki hangus ya. Itu juga bisa kita pakai. Terus susun story dengan baik. Jadi kita harus ada hooknya, ada visualnya, ada tawarannya, dan ada call to actionnya. Call to action itu tadi attention, sorry bukan attention, action. Ya ada tindakan. Kita ngajak buat daftar, buat beli dan sebagainya. Dan juga kita bisa tampilkan respon audiens ya. Contoh menampilkan respon audiens tuh ada yang nge-DM kita, ya nge-reply DM kita, kita bisa tampilkan tuh. Jadi ketika kita menampilkan DM-DM mereka, itu mereka kayak ngerasa deket, ya si audiens tuh, ngerasa dihargai. Terus juga yang lainnya nonton, oh ternyata memang si brand ini tuh brandnya ramah baik, ya. Terus misalnya ke audiensnya tuh gak jual mahal dan sebagainya. Dan hal yang perlu saya jelaskan kembali teman-teman, bahwa marketing itu bukan cuma tentang tulisan, ya, tapi memainkan panca indera, diantaranya pendengaran, penglihatan, bahkan penciuman kita. Ya, di sini kan tadi di hooknya saya coba contohkan kita nyetel azana Masjidil Haram. Nah, ini tuh kayak dalam tanda kutip marketing, ya, ya marketingnya lewat pendengaran. Gitu. Ketika kita ngedengar azannya azan ini, azan Masjidil Haram, wah, itu kita tergugah tuh, ya. Terus misalnya kita ngelihat wajah jemaahnya lagi tersenyum, lagi doa, berarti ini jemaahnya tuh senang banget, ngerasa happy ketika menggunakan travel ini. Nah, makanya bukan cuma tulisan, ya bisa visual, bisa pendengaran, bahkan penciuman. Contohnya penciuman apa? Kalau kita beli nasi goreng. Nah, itu kan kadang belum sampai gerobaknya aja, itu udah kecium ya. Terus contoh visual lagi, kalau teman-teman ke Naiso, ya saya sebutin brandnya aja. Ya, barangkali tahu kan teman-teman Naiso. Naiso tuh itu kan ketika tata letaknya, produk-produk estetiknya di ini, itu kan marketing penglihatan. Coba bedakan dengan orang yang jual perabotan di pasar tradisional. Ya, itu beda gitu. Marketing visualnya kalah gitu. Ya, ini perlu kita ketahui juga ya, teman-teman. Oke, WhatsApp broadcast ya. Jadi yang pertama kita bicarain impiannya, gunakan cerita pendek, perhatikan visual, emotikonnya, cetak tebal atau miringnya. Di akhir kita bisa gunakan pertanyaan, ya tambahkan value, ilmu, perlengkapan umroh, atau kuis misalnya. Dan kita testing, ya kan kita bikin iklan nggak cuma satu doang, ya beberapa iklan. Dan lihat nanti ketika beberapa iklan udah kita share, mana yang paling banyak responsnya gitu. Contohnya gini, bayangkan ini, Anda berdiri di depan Ka'bah, hati Anda bergetar, doa-doa yang selama ini hanya terucap di sejadah rumah, kini menggema di tempat paling suci di muka bumi. Tapi berapa kali Anda menunda panggilan ini? Nanti aja, tabungan belum cukup, saya sibuk kerja, belum sempat. Padahal
Allah hanya ingin Anda datang tanpa alasan. Ya, Alhamdulillah, kami dari travelnya apa? Siap jadi jalan Anda menuju Baitullah. Kenapa kami beda? Grupnya eksklusif, jemaahnya kecil, pelayanan lebih intim, dan ini keren banget ya kalau misalnya ada umur kayak gini. Hotel dekat masjid, no anti shuttle, kajian tematik khusus jemaah misalnya. Plus tenda VIP di Eropa, pembimbing ustadz yang standby, promo terbatas. 10 pendaftar berikutnya dapat pendampingan eksklusif keluarga dan hadiah menarik dari Tanah Haram. Ya, jangan tunggu sempurna untuk melangkah. Langkah kecil Anda hari ini, insya Allah akan jadi jalan menuju ampunannya. Ini kita mainin segi keimanannya, sisi emosional. Ya. Klik di sini sebelum kehabisan kuota. Ya, bukan sekadar perjalanan, tapi langkah menuju Allah. Kalau boleh tahu, nah ini tadi yang saya bilang, di akhirnya bisa menggunakan pertanyaan. Kalau boleh tahu, apa yang paling bikin Anda uh, ingin segera pergi umroh, boleh cerita ya. Nah, di sini supaya apa? Supaya nanti si calon customer kita tuh nge-reply ya, pengen diskusi gitu, percaya oh ternyata travel umroh ini terbuka ya, kayak gitu. Ya, teman-teman. Sekarang Instagram feed ya. Instagram feed itu sebenarnya kita harus tahu tujuan kontennya buat apa, apakah penjualan atau edukasi. Siapa yang dituju? Apakah pasangan muda, apakah anak muda, apakah misalnya bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak ya, atau apa, atau ini misalnya orang tua ya. Terus pesan utamanya apa, dan juga evaluasi. Ini sebenarnya perlu pembahasan khusus ya teman-teman untuk Instagram feed ya, karena waktu kita juga terbatas. Jadi kita harus tahu dulu aja yang penting. Ya, teman-teman udah tahu kan tadi 5 fondasi dasarnya aja tadi yang udah kita bahas. Nah, ya udah tinggal sesuaikan dengan kontennya gitu. Kita harus tahu bahasanya juga sesuaikan gitu. Ya, jangan sampai kita travel umroh tapi bahasanya pakai gue lo gitu ya. Atau misalnya apa tentang apa ya? Tentang psikologi ya, platform psikologi misalnya. Terus psikologinya umum ya, bukan psikologi Islam. Terus menggunakan kata kata gantinya anak antum, ini kan kurang 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 cocok ya. Kalau anak antum ya mungkin cocoknya buat travel umroh atau misalnya platform pembelajaran Islam dan sebagainya gitu. Dan travel umroh juga bisa menggunakan Anda ya. Dan ya satu lagi, satu poin lagi, ketika kita nulis iklan jangan menggunakan kata kalian, jangan gunakan teman-teman, jangan gunakan guys, tapi kita eh, tembak ke satu orang. Ibaratnya kita lagi ngobrol ke satu orang. Jadi bisa menggunakan kamu, kata Anda, ya, engkau, ya, kamu, Anda, engkau. Jangan pakai kalian, jangan pakai teman-teman. Karena kalau kalian dan teman-teman tuh kesannya kita ngobrol ke secara umum. Dia nggak ngerasa eksklusif gitu. Tapi ketika kamu, ya, apalagi kalau misalnya di broadcast WhatsApp kita sebutin namanya, wah, itu mereka lebih senang gitu ya teman-teman. Jazakumullah khairan, ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga memaafkan kekurangan, banyaknya kekurangan yang saya sampaikan. Saya persilakan kepada moderator. Masya Allah, jazakallah khairan katsira kepada Pak Chandra yang telah menyampaikan materinya. Jangan lupa ya sahabat, tentunya dicatat apa yang disampaikan oleh beliau ini luar biasa ilmunya dan semoga teman-teman bisa jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Sebelum pada sesi selanjutnya, alhamdulillah teman-teman masih ini ya masih hadir pada sore ini di Zoom ini. Kita akan men-challenge teman-teman untuk mempraktikkan materi yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi. Insya Allah challenge ini tentunya akan ada hadiahnya bagi teman-teman yang beruntung dan challenge akan saya sampaikan itu lewat chat yang nantinya insya Allah akan dinilai oleh Pak Chandra Permana ya, oleh Pak Chandra Permana tulisan yang terbaik insya Allah akan mendapatkan reward atau hadiah dari kami. Nah, saya izin share ketentuannya lewat chat, silahkan teman-teman semuanya baca. Jadi untuk ini semata-mata challenge ini, kuis ini untuk praktek bagi teman-teman yang hadir pada sore ini. Jadi praktek langsung dengan tema mengajak umroh di akhir tahun.
caranya seperti apa. Tentunya membuat copywriting kreatif mungkin berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Chandra Permana. Terus tag akun Umroh 101 dan Pak Chandra Permana di Instagram supaya bisa dipilih oleh Pak Chandra. Jadi nanti dipostingnya di story ya, di story. Jadi dan jangan lupa tag akun Umroh 101 dan Pak Chandra Permana. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit ketika saya mulai start atau ketika saya bilang start atau mulai, silakan teman-teman langsung berkreasi sekreatif mungkin. Dan untuk bahannya bisa langsung menggunakan poster yang ada di www.umroh101.com gitu ya. Ataupun tidak pakai pun tidak apa-apa, yang penting teman-teman bisa nulis ya. Menulis atau copywriting seperti apa yang disampaikan oleh Pak Chandra nanti. Nah, untuk challenge silahkan saya mulai. Jadi di sini jam 16.59, jam 17.00 lah ya. Jam 17.00, insya Allah challenge akan selesai jam 17.10 ya. Jam 17.10. Silahkan teman-teman langsung untuk melakukan challenge seperti apa yang saya sampaikan lewat forum chat. Silakan langsung lewat Instagram teman-teman. Dan mohon maaf bagi sahabat ataupun teman-teman yang belum punya Instagram berarti belum bisa ikutan. Untuk challenge ini tentunya semata-mata untuk mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi dan langsung dinilai oleh Pak Chandra. Selain nge-tag akun kami di umur101.com ataupun Pak Chandra, jangan lupa ya di-follow juga. Insya Allah banyak konten yang bermanfaat bagi sahabat semuanya yang sudah memfollow kami. Nah, setelah ini insya Allah nanti akan ada tanya jawab terkait materi yang disampaikan oleh Pak Chandra. Jadi jangan jadi ikuti acara ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan ataupun eh, sesuatu yang ingin ditanyakan gitu ya, nanti bisa diutarakan ketika sesi tanya jawab nanti. Panitia yang sedang bertugas jangan lupa juga mohon dicek di Instagram umur 101 apakah sudah ada yang selesai menulis. Ya. Pak Chandra insya Allah akan langsung menilai tulisan teman-teman semuanya.
Bagi sahabat yang beruntung atau memenangkan challenge ini, insya Allah akan mendapatkan e-wallet ya, e-wallet dari kami yang insya Allah untuk mobilnya surprise ya, surprise. Waktu challenge 3 menit lagi diharapkan teman-teman sahabat semuanya untuk menyelesaikan tulisannya agar bisa langsung dinilai oleh Pak Chandra. Tulisannya Chandra dot Permana, huruf A di akhir itu ada 2 ya, jangan sampai salah tulis.
Oke, sudah ada yang menulis dari Pak Herijo ya, dari Jakarta Timur. Terima kasih sudah meramaikan challenge-nya. Ditunggu sahabat yang lainnya. Oke, sahabat, terima kasih yang sudah berpartisipasi pada challenge sore ini. Nampaknya untuk challenge kita perpanjang sampai jam 10 malam ini ya. Sampai jam 10 malam ini kita tunggu antusias dan partisipasi dari teman-teman semuanya untuk challenge. Jadi insya Allah challenge diperpanjang sampai jam 10 dan nanti insya Allah akan dinilai oleh Pak Chandra. Bagi sahabat yang beruntung, nanti akan kami umumkan dan akan kami hubungi untuk konfirmasi hadiahnya ya. Jadi jangan berkecil hati bagi sahabat yang belum upload, kita perpanjang waktu challenge-nya sampai jam 10 malam ya. Sampai jam 10 malam dan tentunya eh, teman-teman ayo ditunggu antusias dan semangatnya untuk menulis copywriting terkait Umroh 101. Oke, sebelum sesi tanya jawab, izinkan kami dari Umroh 101 untuk menyampaikan ada paket umroh yang sedang promo pada saat ini dan bagi teman-teman yang ingin memasarkan bisa dijadikan sebagai bisnis sampingan ataupun ladang usaha. Insya Allah ada yang beberapa paket yang berhadiah, beberapa paket yang bisa membuat teman-teman berangkat umroh secara gratis. Nah, berikut kami sampaikan beberapa paket yang sedang promo pada bulan ini. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini izin saya share info beberapa paket yang sedang promo pada saat ini. Itu ada umroh hemat awal tahun, tepatnya pada tanggal 21 Januari. Nah, ini program 9 hari, hotel di Madinah bintang 4, Odes, dan hotel di Mekah itu bintang 3, MR Andalusia, dan menggunakan Garuda Indonesia, yang tentunya Garuda Indonesia ini merupakan pernah menjadi 10 terbaik maskapai di dunia dan sampai saat ini menjaga kualitasnya menjadi maskapai nomor satu di Indonesia. Jadi tentunya fasilitasnya sangat mewah sekali dan hanya harga dimulai dari 27,9 juta. Free executive lounge Garuda pada saat keberangkatan. Dan teman-teman pun bagi yang ingin mendapatkan umroh ini free tahalul ya. Free tahalul ketika sudah selesai melaksanakan umroh. Nah, bagi sahabat Wukala yang ingin mempromosikan paket ini, insya Allah ada fee komisinya. Fee komisinya itu sebesar sekitar 2 juta. Dan bagi sahabat yang bisa merekomendasikan atau kalau yang bisa merekomendasikan 10 jamaah, maka berhak mendapatkan gratis satu. Jadi paket ini 10 plus 1 bagi teman-teman yang bisa merekomendasikan 10 jamaah, berhak mendapatkan gratis satu packs umroh. Dan murah hanya 27,9 juta, insya Allah akan mendapatkan maskapai Garuda langsung direct ke Jeddah. Nah, selain itu, insya Allah pada bulan Syawal nanti kami ada Umroh Akbar. Nah, Umroh Akbar ini dengan kami kasih judul dengan Umroh Healing bareng Siwawan. Harga all in sebesar 29,9 juta 9 hari itu menggunakan maskapai Garuda
keberangkatan pada tanggal 10 April dan menggunakan kereta cepat ya, 29,9 juta udah all in, gratis perlengkapan, sudah kereta cepat. Nah, bagi sahabat atau kalau yang ingin mempromosikan ini, insya Allah akan mendapatkan fee komisi sebesar 1,5 juta. Jadi jangan semangat, terus promosi, semoga Allah undang ke Tanah Suci. Dan ini kami ada paket kesempatan emas di bulan 11-11, kebetulan kami ada promo, itu ada umroh plus Turki Kapadokia sebesar 55,4 juta dari Hakim Tour ya. Hakim Tour insya Allah akan berangkat pada 26 Desember. Nah, jangan lupa di-share ke sahabat yang lainnya. Ini program 16 hari. Dan adapun umroh Rihlah Sakinah plus Turki yang sedang promo 11-11 dari PT Ash Amanah Internasional. Dan adapun umroh plus Taib hanya 26 juta. Hanya umroh plus Taib hanya 26 juta menggunakan maskapai Qatar. Maskapai Qatar yang kita tahu bahwa maskapai Qatar adalah maskapai terbaik di dunia. Dan bagi sahabat yang ingin berumroh hanya dikenakan 26 juta rupiah ya. Ini khusus di bulan 11-11 tentunya paket-paket ini jangan lupa di-share ke sahabat lainnya atau ke calon jamaah yang lainnya. Nanti insya Allah posternya, paket-paketnya akan kami kirim di grup, akan kami dikirim di grup. Fee komisinya berapa sebagai penyemangat teman-teman untuk mempromosikan paket-paket kami. Semangat promosi, semoga Allah undang ke Tanah Suci. Langsung beranjak ke sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya ada tanya jawab. Tanya jawab bagi sahabat yang ingin bertanya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, boleh di raise hand ataupun boleh dibuka mikrofonnya, ataupun kalau misalnya malu-malu boleh ditulis lewat chat juga ya, lewat chat Zoom terkait materi yang disampaikan oleh Pak Chandra nanti. Mungkin ada yang bingung ataupun bagaimana, ada permasalahan tertentu, boleh curhat di sini juga terkait copywriting ya. Silakan, ada yang bertanya? Boleh dibuka mikrofonnya. Sebelum dibuka mikrofon, mohon untuk raise hand ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Bisa warahmatullahi dengar suara wabarakatuh. saya? Silakan, Pak Herijo dari Jakarta Timur, Jakarta Timur ya. Ya, ya. Begini, Mas. Kalau kala ini kan sebenarnya affiliate ya, Mas ya, sistemnya Betul ya. betul. Nah, itu di dalam websitenya Umroh 101 itu disediakan link untuk menyebarkan itu apa? Link affiliate kita nggak sih? Apa kita harus daftar jadi member dulu atau gimana, Mas? Oke. Jadi bagi sahabat yang belum terdaftar sebagai wukala, mohon hubungi kami. Nanti akan kami instruksikan untuk isi form ataupun data. Nanti akan kami daftarkan sebagai wukala ya. Nanti kami integrasikan dengan email yang didaftarkan. Dan bagi sahabat yang sudah didaftarkan, nanti kami akan arahkan ke dashboard. Nah, dashboard Ukala ini kami banyak fitur bisnis di mana teman-teman bisa langsung promosikan umroh yang ada di 101 ke sosial media. Dan sahabat pun ketika sudah terdaftar di sebagai Ukala Umroh 101, maka akan ada user ID sebagai bukti bahwa teman-teman terdaftar secara resmi sebagai Ukala 101. Seperti itu. Jadi nanti bagi yang belum terdaftar langsung hubungi ya, langsung hubungi admin. Nanti admin akan kasih tahu apa saja data yang harus diisi oleh teman-teman. Begitu. Nanti pun teman-teman ketika sudah terdaftar sebagai wukala di dashboard wukala tersebut, setiap paket yang terdaftar itu akan tertera komisinya berapa, kayak gitu. Baik, terima kasih. Kira-kira sudah ini apa berapa ratus umroh travel yang sudah terdaftar ya, Mas ya? Kalau yang sudah terdaftar itu sekitar 110, Mas.
110 ya. Travel sudah 110 yang terdaftar resmi di umur 101, dan semua travel tersebut alhamdulillah pastinya sudah berizin PPIU dari Kementerian Agama. Jadi insya Allah aman bagi calon jamaah yang ingin mendaftar umroh ataupun haji ke kami. Baik, terima kasih Syukron. Nanti saya coba hubungi admin yang dari WA tadi ya, Ya, silakan, yang silakan share Mas. Zoom tadi ya. Ya, Betul, terima betul. kasih. Silakan sama-sama Mas. Ini ada pertanyaan dari Mahfud Fuad ya. Mas, kapan mau diadain lagi webinar tentang dashboard Wukala? Jadi bagi sahabat atau teman-teman yang baru bergabung di Wukala, kami ada program Ngobar Wukala atau Wukala Academy. Insya Allah di awal itu kami akan ada pelatihan terkait dashboard Wukala, ya, dashboard Wukala sekitar 2 pekan ke depan. Selain itu akan ada materi juga terkait umroh knowledge ya. Jadi teman-teman akan dikenalkan terkait produk-produknya seperti apa, terkait posternya. Nanti kan teman-teman pastinya berkutat mempromosikan poster yang kami buat atau poster yang dibuat oleh para travel. Nah, nanti akan ada pelatihannya juga. Nah, materi-materi ini wajib diikuti oleh Wukala yang baru terdaftar sebagai Wukala kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ini ada Mas, pertanyaan satu lagi Mas. dari ini ya, dari Google Drive, dari form yang sudah teman-teman isi. Ini ada pertanyaan untuk Pak Canda Permana. Bagaimana hukum Islamnya terkait copywriting? Karena kan dalam copywriting itu pastinya ada unsur mempengaruhi orang lain untuk membeli atau melakukan yang kita minta. Seandainya membuat story yang berbohong berarti tidak boleh atau karena memasukkan unsur setengah fiksi dalam promosi itu. Halal atau gimana ya, Kak Chandra? Dari dulu tahu tentang copywriting, tapi suka ragu sama pandangan Islamnya terkait hal ini. Silakan Pak Chandra, mungkin bisa langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk terkait halal haram, kita mungkin nanti yang bertanya bisa tanyakan langsung ke Ustadz. Nah, cuman dari yang perlu saya sampaikan ya teman-teman, ketika saya memberikan penjelasannya menggunakan cerita, storytelling dan sebagainya, dan saya nggak mengajak teman-teman buat cerita yang berbohong, enggak. Jadi memang itu kan contoh aja ya, contoh. Tapi ketika di lapangan ya teman-teman menemukan sebuah cerita, nah disitulah kita baru membuat cerita. Kalau kita nggak punya cerita terkait itu ya kita nggak usah mengada-ngada gitu ya, karena kan kita perlu kejujuran ya, ini juga menjaga keberkahan kita dalam dalam mencari maisha. Jadi saya nggak mengajak teman-teman buat berbohong atau membuat cerita-cerita fiksi. Bahkan juga saya ketika membuka kelas atau saya kan punya platform kepenulisan ya teman-teman, ketika ada yang apa bertanya tentang soal bikin novel dan sebagainya, fiksi-fiksi gitu, eh, saya kurang menganjurkan juga ya kepada teman-teman atau apa bukan member ya, anggota-anggota dari platform kepenulisan saya ya terkait fiksi gitu. Jadi saya yang tekankan gitu cerita-cerita nyata gitu. Cuman memang yang tadi saya sampaikan itu bukan cerita nyata, yang saya itu cuman contoh ya, beda kan ya teman-teman. Yang saya sajikan di PowerPoint itu contoh. Tapi untuk cerita jangan berbohong. Ya ini dosa ya gitu. Ya, itu dosa gitu. Kalau misalnya kita bikin cerita bohong, apalagi berkaitan dengan umroh, apalagi berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan muamalah gitu ya. Tapi beda lagi kalau kita nulis novel, ya itu pembahasannya panjang lagi. Cuman terkait penjualan, ya terkait muamalah, terkait bisnis, ya kita jangan bikin cerita yang bohong, jangan bikin testimoni yang dusta gitu. Ya kalau testimoni yang nyata aja gitu. Kita tanya-tanya ke jemaah kita, ya kayak gitu. Oke, gitu sih Mas. Allah alam.
Oke, makasih Pak Chandra atas jawabannya. Ya, gitulah ya. Jadi tetap dijaga, jangan sampai berbohong untuk menjaga keberkahan kita. Apalagi ini kan muamalah ya, copywriting ini untuk bisa mempromosikan produk-produk kita. Pertanyaan selanjutnya dari Google Drive ini, bagaimana menjaga untuk Pak Chandra ya Pak ya? Bagaimana menjaga mood seorang copywriter dalam mencari bahan dalam berkarya? Karena tidak dipungkiri, terkadang ide-ide itu bisa saja buntu. Ya. Udah pertanyaannya, Mas? Sudah, kita Oke. Nah, kalau bahasa penulisnya itu tuh namanya kondisi writer's block. Jadi writer's block itu kondisi mood kita, pikiran kita itu buntu aja. Kita bingung mau nulis apa. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah ketika kita buntu, kalau misalnya lelahnya karena fisik, ya udah nggak apa-apa, kita istirahat dulu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita kayak kekurangan referensi, bingung mau nulis apa, tugas kita adalah kalau misalnya tentang iklan ya, berarti kita baca-baca iklan orang lain ya. Mana yang bisa kita ambil sudut pandangnya dan sebagainya. Makanya ada konsep kita nggak bisa memberi sesuatu kalau kita nggak punya apa-apa. Bayangin teman-teman, kita kan ibaratnya nyajin konten iklannya, kita ngasih sesuatu ke orang lain. Tapi di sisi lain, kita nggak punya idenya, kita nggak punya bahannya, kita nggak punya datanya dan sebagainya. Kita mau ngasih coklat ke orang lain, ngasih beng-beng misalnya, tapi kita nggak punya beng-bengnya. Kita mau ngasih silver queen, tapi kita nggak punya silver queennya. Itu kan nggak bisa. Nah, begitu juga ketika teman-teman ngerasa writer's block, ya gara-gara emang idenya nggak ada, ya tugas kita adalah baca, ya baca iklan orang. Makanya tadi saya tekankan juga di beberapa menit belakang tadi, bahwa tugas kita ketika bikin copyright itu jangan egois. Kita harus mau baca konten orang. Kita harus mau menikmati iklan orang gitu. Mana iklan yang menurut kita ya atau yang membuat kita itu tersentuh, yang membuat kita pengen beli, yang menurut kita bagus. Nah, maka coba kita ikuti ya. Ada konsep amati, terus pelajari dan improvisasi gitu. Dalam dunia kreatif itu teman-teman meniru itu nggak selalu salah. Cuman yang yang nggak boleh itu meniru itu mengklaim karya orang lain sebagai karya kita gitu. Karena yang namanya dunia kreatif kita sering meniru, meniru, meniru. Cuman bedanya kita bukan meniru dari satu orang, bukan dari satu sumber, ya, dari banyak sumber. Ya misalkan kita nggak niru dari satu iklan, tapi dari 10 iklan. Nah itu gimana caranya? 10 iklan ini kita kumpulin, kita ambil datanya, risetnya. Nah jadilah iklan kita gitu. Yang nggak boleh adalah iklan orang, materi iklan orang kita copy paste lalu kita klaim sebagai iklan kita. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya coba baca-baca iklan gitu. Oke, itu Mas. oke. Oke, terima kasih banyak Mas Pak Chandra. Berarti banyak baca iklan agar kita dapat banyak insight juga ya Pak Chandra ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ternyata pelatihan Ukala itu gratis kan Mas Admin? Insya Allah untuk pelatihan Ukala ini gratis bagi sahabat yang sudah tergabung sebagai Ukala. Jadi nanti kami akan sampaikan materi apa saja yang harus diikuti oleh teman-teman. Seperti tadi, insya Allah ada pengenalan dashboard Ukala, ada pelatihan terkait umroh knowledge ya, agar teman-teman tahu dan paham umroh itu seperti apa yang nantinya ke depannya teman-teman bisa pede percaya diri ketika menyampaikan paket-paket umroh yang terdaftar kepada calon jamaah kayak gitu. Ada lagi, maaf mau tanya, tadi kan kita diajarin copywriting. Terus kalau kita mau promo, sedang kita kan nggak punya travelnya. Apa kita boleh ambil dari salah satu travel dari 101? Tentunya boleh, boleh ya. Jadi terkait teman-teman ketika sudah terdaftar di umur 101, teman-teman bisa promosikan semua paket yang sudah terdaftar di marketplace kami bebas itu ya. Nanti caranya itu insya Allah ada pelatihannya juga, ataupun teman-teman bisa langsung download gambar-gambar yang ada di marketplace kami dan bisa di-share ke calon jamaahnya seperti itu. Jika teman-teman belum paham, ketika share paket-paket atau poster-poster yang ada di umur 101, terus ada yang berminat dan teman-teman belum paham terkait
produk knowledge-nya, teman-teman bisa langsung hubungi kami agar kami bisa langsung follow up. Nah, ketika kami follow up calon jamaahnya dan calon jamaah tersebut, insya Allah dia mau berangkat, nah teman-teman insya Allah akan mendapatkan komisinya seperti itu ya. Jadi teman-teman yang baru terdaftar sebagai wukala, jangan khawatir, langsung aja promosikan poster yang ada di Umrah 101, bisa di-download juga. Bisa dipromosikan ke calon jamaahnya. Jika ada yang bertanya, langsung boleh diarahkan ke admin kami. Nanti admin kami akan bantu. Nah, jika closing, insya Allah teman-teman dapat fee komisi. Jadi teman-teman hanya mereferral nomor jamaahnya saja untuk tahap awal ini, gitu ya. Terus ada yang bertanya juga apa maksud dari paket healing Wawan? Jadi Wawan ini dari one on one ya. Jadi kami ada umroh akbar di bulan Syawal, tepatnya di bulan April, 10 April. Jadi paket ini memang sangat recommended bagi sahabat yang ingin berumroh. Wawan ini berasal dari kata 101. 101 itu 101. Jadi kami sebut Wawan gitu ya. Seperti itu. Nah, pelatihan Ukala itu gratis, insya Allah pastinya gratis. Gratis bagi sahabat yang terdaftar sebagai Wukala di kami. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Jadi jangan khawatir, insya Allah rekaman ini akan kami share lewat YouTube ya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sebelum kita tutup, mungkin silakan kepada Pak Chandra, mungkin ada pesan kepada para peserta sebelum kita tutup pada ngobar Wukala sore ini. Hmm. Baik, Bismillah. Makasih banyak teman-teman atas waktunya ya untuk kita sharing ketemu ya. Kita udah saling mengenal ya meskipun secara virtual, dan saya berharap teman-teman bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan, dan saya juga mohon maaf banget atas kekurangannya dalam penyampaian dari materinya. Cuman memang hal yang perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa belajar itu nggak cuma cukup satu kali aja. Jadi jangan sampai kita berekspektasi kita satu kali belajar terus kita jadi expert gitu, enggak ya. Dan tapi di sisi lain teman-teman juga jangan sampai pesimis gitu ya, jangan sampai ngerasa insecure ketika jadi pemula, karena expert-expert yang sekarang kita kagumi ya, itu mereka juga awalnya pernah jadi pemula. Jadi eh, menjadi pemula ini adalah salah satu langkah kita buat kita menjadi expert gitu. Dan jangan sampai kita bosan buat belajar ya, karena belajar ini ibaratnya sebagai senjata ya buat kita punya skill ya, yang mana mudah-mudahan skill ini kita niatkan ya kita mencari uang, yang mana ketika kita menjadi kaya kita keluarkan harta kita di jalan Allah, dan semoga itu berkah. Makanya salah satu konsep ya dalam Islam itu sebaik-baiknya harta itu harta yang digunakan atau yang dimiliki oleh orang soleh. Selain kita jadi orang kaya, maka kita berjuang harus jadi orang yang soleh, teman-teman. Maka mudah-mudahan dengan ilmu ini bisa menjadi jembatan teman-teman ya untuk bisa mendapatkan Bang Aisyah ya dari nanti teman-teman ketika mempromosikan travel umroh yang ada di marketplace umroh one on one. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan, dan teman-teman diberikan kekayaan hati dan juga kekayaan harta yang membuat teman-teman juga semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu aja, Mas. Terima kasih kepada Pak Chandra atas pesan dan nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih bagi sahabat yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Ditunggu semangat dan antusiasnya di ngobar Wukala selanjutnya. Dan bagi sahabat yang belum terdaftar sebagai Wukala, langsung hubungi admin ya. Nanti mohon diinfo atau diisi formnya. Nanti kami akan langsung daftarkan untuk diintegrasikan dengan data yang sudah diinfo. Kita cukupkan pada ngobar Wukala sore ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa penutup kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليه. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.